Kita semua, kalau kita membaca ayat tentang Isra Mi'raj, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Dari ayat ini Allah kenapa tidak memakai redaksi yang lain? Kenapa yang didahulukan Allah sekalimat subhanalladzi? Ketika kita tinjau dari segi bahasa, bahwa kalimat subhanalladzi asra itu termasuk ijaz. Dalam ilmu balaghah itu dinamakan ijaz. Kalau kita aslikan artinya subhanallahilladzi. Apa makna kalimat ijaz? Kalimat ijaz adalah kalimat yang redaksinya pendek, akan tetapi makna dan kandungannya sangat luar sekali. Bahkan di dalam kitab Durratun Nasihin, kenapa Allah mendahulukan kalimat subhanalladzi asra? Ternyata di situ karena bahwasanya Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan sebuah peristiwa yang logika kita tidak mampu menjangkau. Akal kita sangat pendek sekali untuk menjangkau. Coba kita bayangkan, dalam sebagian malam Allah memperjalankan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dilanjutkan ke Sidratil Muntaha. Ini sangat tidak mungkin, sehingga timbul banyak pertanyaan dari orang-orang kafir. Ketika ayat itu turun, banyak orang kafir yang mendustakan. Banyak orang kafir yang tidak percaya. Akhirnya ada yang coro gampangan ini saya seorang Abu Bakar. Ya Abu Bakar, bercerita kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, peristiwa Isra Mi'raj ini menurut panjenengan bagaimana? Sadaqta. Makanya Abu Bakar dinamakan As-Siddiq, karena pertama kali yang membenarkan tentang kejadian Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasan yang kedua, karena begitu istimewanya peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Di dalam ayat ini bahwa Allah sendiri yang berperan. Nabi Muhammad ibarat TV, Allah remote-nya, Nabi Muhammad hanya TV. Di samping itu, untuk mengetahui kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, subhanalladzi asra bi abdi. Asra dilanjutkan pada lafal asra. Pada lafal asra ini, kalau kita cari tata bahasanya, sebenarnya dari kata sara yasri sayron, akan tetapi itu dimajulkan asra yusri isra'an. Jadi artinya apa? Dari kalimat ini bahwa keberadaan Isra Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini langsung Allah sendiri yang menugaskan, tanpa ada niatan. Ini bedanya. Jadi langsung Allah sendiri yang andil. Makanya tidak mungkin dijangkau oleh akal manusia. Contoh kecil saja,
sesuatu yang tidak bisa dijangkau manusia, akan tetapi mungkin itu banyak sekali. Contoh Nabi Adam. Logikanya kalau kita berpikir adanya sampean ini kan sebabnya karena ada bapak ibu. Jadi tapi Nabi Adam tidak ada ibu, tidak ada bapak, tiba-tiba muncul Adam. Nah ini kan istimewa. Begitu juga Islam. Jadi untuk menepis mereka orang kafir Quraisy yang tidak percaya akan adanya Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sudah banyak memberikan tafsir yang lain, contoh-contoh yang lain. Nabi Isa tidak ada ayah, ada ibu, tapi bisa wujud Nabi Isa. Makanya di dalam surat Yasin itu, idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Ini wilayahnya Allah. Makanya di situ penegasannya bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu tidak bisa hanya dilogika, akan tetapi lebih pada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atas pembenaran. Bahkan sampai diriwayatkan di dalam kitab-kitab yang lain, karena bukti ketidakpercayaan orang kafir itu sampai sempat, kalau memang kau benar-benar habis dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, tolong di sana berapa pintu ada di Masjidil Aqsa? Bila dahulunya, yang kafir sampai. Tapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya tetap. Jadi yang namanya Isra wal Mi'raj ini adalah salah satu perintah Allah yang istimewa, mengalahkan perintah-perintah yang lain. Itu yang pertama. Selanjutnya bi'abdi. Subhanalladzi asra bi'abdi. Kenapa Allah meredaksikan bi'abdi, hamba? Karena ternyata status hamba dalam pandangan Allah itu lebih mulia. Allah memberikan status kepada Nabi Muhammad beda dengan nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi dia juga dikeikan status hamba. Ibaratnya ngeten, cara gampange Gusti Allah ngakai gelar Kanjeng Nabi abdi iki mergo sudah diawali dengan proses. Yes. Coba lihat, sebelumnya Nabi diuji Allah lewat Amul Husni. Seorang yang membekali beliau, Abu Thalib, meninggal. Setelah itu istrinya meninggal. Setelah itu baru proses Isra wal Mi'raj. Setelah itu baru beliau dikasih status Allah abdi. Ini pengakuan Allah langsung. Ya sampai diakoni rakyat Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi kan gak ngerti nih sampai rakyat. Enggak, sampai ngakoni Pak Jokowi presiden, tapi belum mesti Pak Jokowi ngerti nih sampean. Ini logikanya. Jadi pengakuan Allah kepada Nabi Muhammad SAW di abdihi, status hamba ini beda dengan kita. Nek awakmu ngaku-ngaku aku rakyatnya Pak Indi, bener nih Pak Indi dan Sono misalnya. Sampai ngaku misalnya aku lo pecinta Habib Syekh, tapi Habib Syekh kenal gue gak? Oh, nah ini yang membedakan. Jadi hamba Nabi Muhammad dikasih status hamba itu langsung dikukuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini justru menampakkan bahwa kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu tujuannya apa Isra Mi'raj? Ternyata di akhir ayat ini ayat ini semata-mata untuk memperlihatkan kepada umatnya bahwa ini merupakan sebagian kecil dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan daripada Isra wal Mi'raj. Selanjutnya di dalam perjalanannya Nabi Muhammad SAW dikawal oleh bodyguard yang namanya Jibril. Jibril itu
bempere Kanjeng Nabi, bodyguard Kanjeng Nabi. Pada saat beliau Isra wal Mi'raj, beliau Nabi Muhammad ditampakkan tamsil, perumpamaan contoh-contoh. Di sana beliau melihat ada seorang umat yang senantiasa mencakar wajahnya. Nabi bertanya pada beliau, Jibril, siapa itu ya Jibril? Jibril menjawab, Muhammad itu umatmu yang suka menjelek-jelekan saudaranya, sesama muslim, suka mengolok-olok saudaranya. Padahal kita tahu orang muslim ketika satu terlukai, maka yang lain ikut pun luka. Itu gambarannya. Lalu Nabi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Isra wal Mi'raj, beliau ditampakkan ada orang yang membawa beban berat. Belum selesai beban itu ditumpuk beban-beban lagi. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, ya Jibril, siapa itu ya Jibril? Jibril memberikan jawaban, itu adalah orang yang suka diberi amanat, belum amanatnya disampaikan sudah ditambah-tambah terus amanat. Suka punya pangkat dan jabatan akan tetapi lalai akan tugas-tugasnya. Innaudzubillah. Lalu di dalam perjalanannya lagi Nabi Muhammad ditampakkan contoh. Banyak orang yang menanam, satu hari menanam akan tetapi satu hari pun itu tumbuh. Sedino tandur tapi hasilnya dapat dicapai. Lalu Nabi bertanya kepada Jibril, ya Jibril, siapa itu ya Jibril? Jibril menjawab, itu Muhammad umatmu yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu hakikat harta kita yang sejati adalah harta yang kita infakkan kepada syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan-jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di sana ada fakir, ada miskin, ada yatim. Banyak di sana ada bangunan-bangunan masjid. Harta yang kita miliki belum tentu hari ini, besok sudah milik kita. Bisa jadi miliknya tukang parkir, bisa jadi miliknya pedagang. Jadi harta yang hakiki adalah harta yang ketika kita infakkan ke jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itu kejadian-kejadian yang dialami baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan contoh kepada kita, memberikan perumpamaan kepada kita bahwa kita tidak boleh melakukan hal-hal yang kayak begitu. Selanjutnya perintah yang kedua yang diterima oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perintah sholat. Melihat perintahnya saja berarti ini sholat sangat-sangat penting sekali. Jadi melihat perintah kedudukan sholat, perintah sholat ini berarti istimewa. Coba bayangkan, perintah zakat tidak demikian, perintah puasa tidak demikian. Artinya apa? Bahwa ketika Allah memerintahkan zakat, Allah cukup menurunkan ayat. Ketika Allah memerintahkan sedekah, Allah cukup dengan ayat. Akan tetapi ketika perintah sholat, langsung baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini artinya apa? Bahwa satu ibadah yang sangat-sangat menentukan ibadah-ibadah yang lain. Ketika sholat kita bagus, maka ibadah-ibadah yang lain akan mengikut. Bahkan sholat kita nanti akan kita pertanggungjawabkan kelak di hari kiamat. Pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Awal ma yuhasabu 'alal abdi yaumil qiyamah as-shalah. Pertama kali kelak kita ibadah yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Selanjutnya di bulan Rajab ini marilah kita senantiasa memperbanyak istighfar. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'ardas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Jadi bulan Rajab ini bulan yang istimewa. Ada 4 bulan yang diistimewakan oleh Allah. Di antaranya adalah Rajab. Tadi alasannya kenapa Rajab ini dianggap istimewa, karena di situ ada peristiwa besar, yakni Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, di dalam bulan Rajab ini kita diperintahkan Allah untuk bergegas, untuk senantiasa berlomba-lomba mencari maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo saling-saling kita donga Allahumma